Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Saiful Ansori, Widya Nurtrianingsih, dan Yulia Atsna. Di sini kami akan memaparkan materi yaitu karakteristik dan ruang lingkup mata pelajaran fikih. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Muhammad Saiful Ansori. Materi kedua akan dipaparkan oleh Yulia Atsna dan materi ketiga akan dipaparkan oleh Widya Nurtrianingsih. Saya Muhammad Saiful Ansori akan menjelaskan terkait pengertian pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih merupakan sebuah frasa yang terdiri dari kata pembelajaran dan fikih. Dan yang pertama, arti pembelajaran secara sederhana adalah proses yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar. Cara bahasanya, pembelajaran ada imbuhan pe dan an yang memiliki arti sebuah proses atau cara. Sehingga pembelajaran yaitu proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Sedangkan secara istilah, pembelajaran adalah tahapan perubahan individu yang relatif menetapkan sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Menurut pendapat Muhammad Yusr Usman, pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan fikih sendiri, kita sering mendengar kata fikih, fakih, fuqaha, itu masih satu akar kata yang memiliki makna atau arti paham ataupun memahami. Fikih secara istilah adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat. Fikih juga memiliki makna adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan. Sehingga pembelajaran mata pelajaran fikih adalah proses belajar untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan yang didapat dari pengalaman proses pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, secara keseluruhan, pembelajaran fikih merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam rangka memahami konsep fikih yang utuh secara sempurna, sehingga peserta didik mampu menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi dari saya, sekian. Selanjutnya presenter yang lain. Materi yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus, juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran fikih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fikih. Materi ketiga yaitu ruang lingkup pembelajaran fikih. Ruang lingkup pembelajaran fikih meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama itu ada fikih ibadah. Fikih ibadah yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan ibadah, misalnya dari sholat, puasa, zakat, hingga ibadah haji. Yang kedua itu ada ahwal syakhisyah, yaitu ketentuan hukum yang berkenaan dengan kehidupan keluarga, mulai dari perkawinan, menakah, perceraian, hingga ketentuan nasab. Yang ketiga ada fikih muamalah, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan hubungan sosial di antara manusia atau umat Islam dengan konteks bidang ekonomi dan jasa, mulai dari gadai barang, jual beli, hingga sewa menyewa. Yang keempat ada fikih jinayah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan sanksi-sanksi atas tindak kejahatan kriminal. Yang kelima ada fikih siyasah. Fikih siyasah yakni ketentuan-ketentuan yang berkenaan pada hubungan warga negara pada suatu pemerintahan negara. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Jika ada yang ditanyakan atau ingin menambah mengenai karakteristik dan ruang lingkup mata pelajaran fikih, kami persilahkan. Dan kami memohon maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan yang tidak berkenan di hati semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.